Ustaz, mana yang lebih didahulukan, salat tarawih atau baca Al-Quran? Boleh tidak selebih salat Asya kita baca Quran, tapi tidak mengerjakan salat tarawih? Syukran. Taib. Kalau tidak mengerjakan salat tarawih, dalam arti tidak ditunaikan, itu tidak baik. Karena sunnah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Pahalanya banyak, tadi kami sudah sebutkan manfaatnya, bahkan itu disebut oleh Quran sebagai paket pelengkap puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Posisi paling kanan, agak ke bawah, itu ayat cukup panjang itu ya. Lihat ujung ayatnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan menunaikan ibadah malamnya. Ya. Jadi ibadah malam itu menyempurnakan pahala puasa. Bahkan ada yang menyimpulkan, maaf ya, kalau Anda menunaikan puasa di siang hari, malamnya sengaja tidak tarawih, puasa Anda sah tapi pahalanya nggak sempurna. Pahala tidak sempurna. Di tarawih tetap kerjakan. Ya. Mana yang paling utama, apakah tarawih atau baca Quran? Paling utama itu tarawih. Karena saat Anda tarawih, Anda baca Quran juga. Anda baca Quran juga, imam baca, Anda ikut dapat pahala. Ya. Tapi kalau Anda baca Quran tidak mengerjakan sama sekali tarawih, Anda cuma baca Quran saja. Ya, tidak ada pahala yang lainnya. Kecuali kalau Anda niatkan, misal ba'da Isya saya mau baca Quran dulu, terus tidur malamnya tarawih, itu boleh. Sah dilakukan. Ya. Baik. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, umum termasuk amalan mustahab. Dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Taib ya. Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur gak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat, itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka, ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab, mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Bersiwak, ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak, ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah. Ya. Tobat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama manusia, itu diperbolehkan atau bagaimana? Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu. Ya. Kita keluarkan dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya. Saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah. Ya, segerakan, jangan tunda. Bergegaslah. Ya. Jadi ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Ya. Misal Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah, ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah.
Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama, dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat itu artinya bersegera tapi dengan persiapan. Ya, Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya, siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2, ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita, si sulung sedang ujian, macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u, itu artinya kerjakan bergegas dan nggak perlu siap-siap. Ya, bahkan berpikir pun nggak usah lah, seketika tunaikan. Ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan, itu beristighfar, memohon ampunan. Termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan. Ya, jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal. Ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf, ayo. Kan? Itu bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi nggak usah tunggu Ramadan. Nah, kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera. Ya. Bukankah di situ disebutkan, ya wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, فَإِذَا يَقُولْ tiba-tiba berkata, سَيَطْلُعْ عَلَيْكُمُ الْآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang lelaki ahli surga. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَنْصَارٍ tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan Ansar. تَنْتَصِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ janggutnya masih basah dengan air wudu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ya. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi, ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering. Hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu. Ahli surga. Ya. Maka coba kita cek sampai hari ini. Ya, kira-kira jangan-jangan ibadah ritualnya rajin, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, tapi dengan orang tua belum baik, dengan tetangga belum baik, bahkan di rumah belum baik, kan? Ada celah pada orang lain, ada kata-kata yang belum dengan kelembutan. Kan tidak masuk akal, orang sholat semakin jadi keras, ya, lisannya semakin kacau, itu tidak bagus. Ya, orang ibadah itu pasti lebih lembut, lebih baik, tipikalnya baik. Ya, coba dicek. Jangan-jangan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu. Makanya kalimat Qur'annya la'allakum tattaqun. Ingat, ini saya berikan satu informasi ya. Kalimat takwanya ini diungkapkan dengan kata tattaqun. Terulang sebanyak 19 kali di Quran. Ya. Semoga dengan puasa itu orang-orang puasa bisa takwa. Takwa itu semua kalimatnya terulang 115 kali di Quran, umumnya terbagi 2. Satu berbentuk ibadah ritual, ya. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya muttaqin itu? Alladzina bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik ya wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin infak. Jadi kita saat puasa dilatih itu. Taib. Yang kedua, takwa kedua itu bentuknya itu hubungan muamalah, hubungan sosial, hablum minan nas.
Tadi yang saya jabarkan di Ali Imran 133 sampai 134. Ini dua yang dilatih. Makanya saat kita puasa, kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi di kelisan Nabi, yatruku ta'amahu wa syahwatahu, kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal, jangan mencela orang, jangan berkata kotor, tahan nafsu, jangan diprovokasi, gitu kan? Tahan ini. Nah, yang paling menarik, siapa yang berhasil puasanya? Kata Quran, tattaqun. Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 makna, ya present, continuous, dan future. Di present, ketika dia puasa, ya, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin infak, rajin ngasih orang bukaan, takjil, yang rajin ngasih sedekah macam-macam saat puasa. Tapi apakah berhasil puasanya? Belum tentu. Belum tentu. Allah ingin melihat, continuous gak? Continue gak? Besoknya bagaimana? Jangan-jangan malam pertama penuh, selanjutnya mulai turun, mulai turun, mulai turun. Kata orang ada kemajuan, sapnya maju, sapnya maju, sapnya maju. Ya? Arti ada yang tidak sempurna. Baik, tidak sempurna. Termasuk future, setelah Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan ibadah puasa, nanti setelah Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang yang lain juga bisa ikutan. Yang nggak pernah ke masjid, bisa ke masjid. Yang tidak baca Quran, jarang baca Quran, bisa, Masya Allah, bisa khatam itu. Ya, bisa 1 juz per malam. Nanti setelah Ramadan, kelihatan nggak? Makanya tattaqun. Dan Allah bisa menutup ayat ini langsung dengan mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, bisa begitu. Tapi ternyata diawali dengan kata la'allakum. Terulang 68 kali dalam Al-Qur'an. La'allakum itu harfut taraji, huruf yang menunjukkan pada harapan yang bisa diraih hanya dengan kesungguhan. Artinya seakan-akan Allah memberi kesan tidak semua orang puasa bisa takwa, kecuali yang serius, yang sungguh-sungguh. Maka ada tersisa hamparan waktu bagi kita untuk serius, yang meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Barangkali ini kesempatan terakhir kita untuk puasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Tolong maksimalkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis.